Kemudian X kuadrat tambah 2X Y plus Y kuadrat sama dengan 0. Jika sistem persamaan mempunyai penyelesaian P, Q, maka nilai P dan Q, P tambah Q adalah, nah kalau soal ini tuh kita bisa pakai cara substitusi gitu. Ini kan kayak ada dua persamaan, ini persamaan pertama dan ini persamaan kedua. Di persamaan pertama ini kita kan 2X tambah Y sama dengan 1. Di sini kita bisa peroleh Y sama dengan 1 min 2X. Itu. Kemudian dari persamaan ini, itu bisa kita substitusi ke yang persamaan kedua. Yang Y-nya kita ganti 1 min 2X ditambah 1 min 2X pangkat 2 sama dengan 0. Kemudian kita jabarin jadinya X kuadrat tambah 2X kali 1 adalah 2X, 2X kali min 2X sama dengan min 4X kuadrat. Gitu. Terus ditambah 1 min 2 dikuadratin itu kan jadi 1 min 2X min 2X plus 4X kuadrat. Tuh, sama dengan 0. Kemudian ini tuh bisa kita jabarin jadi X kuadrat min 4X kuadrat, yang kuadrat-kuadrat ini dijadikan 1. Tuh. Terus plus 2X min 2X min 2X plus 1. Gitu. Ini kan min 4X kuadrat ditambah 4X kuadrat ini nanti habis. Jadi X kuadrat. Kemudian 2X dikurangi 2X kan habis, tinggal min 2X plus 1 sama dengan 0. Gitu. Kemudian dari persamaan yang ini, X kuadrat min 2X plus 1 sama dengan 0 ini, kita bisa faktorin X, X, gitu. Kemudian ini berarti min 1, ini min 1. Benar. Keluar. Min 1 gini. Itu sama dengan 0. Berarti dari sini tuh X sama dengan 1. Terus kita substitusikan ke persamaan yang ini tadi. Untuk mencari nilai Y. Berarti Y sama dengan 1 min 2X. X-nya kan ketemu 1, berarti 2 kali 1. Dimana hasilnya adalah 1 min 2, yaitu min 1. Ini nilai Y. Nah, ini kan X sama Y itu kan kayak titik koordinat X, Y. Itu sama dengan ini, penyelesaian yang P, Q. Berarti kita tahu kalau nilai P itu sama dengan X, nilai Q sama dengan Y. Di mana P tambah Q itu berarti 1 ditambah minus 1, yaitu hasilnya 0. Itu. Jawabannya yang C. Oke, dari sini apakah ada yang masih kurang paham gitu? Kalau masih kurang paham bisa ditanyain. Kalau masih belum, mungkin aku bisa lanjutin dulu. Nomor 2, ini jika diketahui B1 sama dengan minus 2, B2 sama dengan 1, dan Bn plus 2 sama dengan 3Bn plus 1 dikurangi Bn, jika B1, B2, B3 sampai Bn, N adalah bilangan asli, tentukan B4 dikurangi B2. Nah, ini tuh yang Bn plus 2 sama dengan 3Bn plus 1 min Bn, ini tuh ada sebuah rumus gitu. Rumus untuk mencari B gitu. Kan di soal itu ditanyain B4 dikurangi B2. Kita nggak tahu B4 ini nilainya berapa, berarti kita cari nilai B4 dengan pakai rumus yang ini. Jadi kalau kita nyari B4 kan berarti kalau itu N-nya 2 kan ya. 2 tambah 2. Sama dengan 3B 2 tambah 1 sama min
B2 gitu. Ini kan jadinya B4 sama dengan 3B3 min B2. B3 ini belum diketahui, kemudian B2 ini udah diketahui 1. Berarti kita harus cari nilai B3 dulu. Dengan yang sama juga pakai rumus ini. Berarti kalau cari B3 kan B1 tambah 2 sama dengan 3 B1 tambah 1 min B1. Jadi kan ini B3 sama dengan 3B2 dikurangi B1. B2 udah diketahui itu 1, berarti 3 kali 1 dikurangi B1-nya adalah minus 2. Kemudian jadinya kan B3 adalah 5. Bisa kita masukin B3-nya ke sini, berarti 3 kali 5 gitu, terus B2-nya adalah 1. 3 kali 5 adalah 15, dikurangi 1 adalah 14. Jadi ketemu nilai B4-nya. Nah, ini belum selesai karena yang ditanya adalah B4 dikurangi B2. Berarti kalau B4 dikurangi B2 itu adalah 14 dikurangi 1, yaitu 13. Jawabannya yang E. Itu. Kak, mau tanya, Iya, itu kan B2 plus 2 sama dengan 3 B2 plus 1 dikurang B2. Nah, itu kenapa jadi B2, Kak? Yang paling belakangnya itu. ini karena ini kan dari rumus yang ini. Bn plus 2 sama dengan 3Bn plus 1 min Bn. Karena kita kan mau cari B4 gitu ya, dari sini. Cari yang Bn plus 2. Nah, itu tadi kan aku masukin N-nya itu 2. Berarti kan Bn ini kan N-nya 2 juga. Gitu. Oh iya, paham, Kak. Makasih, Kak. Iya. Oke, aku lanjut ke nomor 3. Ini nomor 3. Nomor 3, jumlah penduduk suatu daerah adalah 1.000 orang. Diketahui 700 orang suka menanam bunga mawar dan 450 orang suka menanam bunga melati. Jika X adalah yang suka menanam keduanya minimum dan Y adalah suka menanam keduanya maksimum, maka nilai X tambah Y adalah berapa gitu kan. Berarti kalau kayak gini tuh biasanya pakai diagram Venn. Kita bisa gambarin kayak gini, terus gini. Karena ada irisannya yang suka keduanya gitu ya. Berarti ini misal yang suka bunga mawar, yang ini suka bunga melati. Tuh. Yang suka kan 700 orang yang mawar, yang 450 suka bunga melati. Tuh. Di situ kan ada yang irisan, ini kita bahas minimum dulu ya, minimum. Kalau misalnya yang suka minimum itu kan X yang suka keduanya, kemudian berarti dari 700 orang yang suka menanam bunga mawar itu ada yang suka keduanya gitu. Jadi kita tulis yang mawar itu 700 dikurangi X. Begitu juga dengan yang bunga melati, 450 ini ada yang suka keduanya. Jadi 450 dikurangi X gitu. Kalau mencari nilai X berarti kita pakai yang kalau kita jumlahin ke semuanya itu sama dengan 1000. Jadi misal yang suka bunga mawar itu aku tulis NA gitu ya. Terus yang suka banyak bunga melati itu NB. Terus kalau keduanya NA irisan B gitu. Itu sama dengan 1000. NA itu adalah 700 minus X ditambah NB itu 450 minus X. Kemudian ditambah dengan X. Karena yang irisannya X. Sama dengan 1000. Di sini kan minus X tambah X ini bisa habis. Kemudian 700 ditambah 450 adalah 1150 minus X sama dengan 1000. Bisa kita cari nilai X-nya yaitu 1000
1150 dikurangi 1000. Hasil nilai X-nya adalah 150. Nah, ini kan kalau X itu adalah suka menanam keduanya minimum. Tapi kalau maksimum gimana? Kalau maksimum itu kan sama ya, gambarnya gini. Ada yang mawar, ada yang melati. Nah, tapi kalau maksimum irisannya itu kita pakai yang 450. Kan ada 700, ada 450. Itu kita pakai yang 450 karena kemungkinan bisa yang kecil ini. Kita cari yang kecil kan 450 di antara 700 sama 450. Itu 450-nya itu bisa aja semua 450 yang suka melati itu juga suka sama mawar gitu. Jadi 450 kemudian ini 700 gitu, bisa 700 kurangi 450. Tapi kan kita fokusnya pada irisannya yang ditanya. Berarti X tambah Y itu X-nya yaitu 150, lalu Y-nya itu kita pakai yang maksimumnya adalah 450. Y-nya 450 ini yaitu jadi hasilnya adalah 600. Jadi 600 orang itu X tambah Y gitu. Apa di sini ada yang ditanyain? Oke, kenapa yang maksimum 450? Ini gini, kan tadi kan ada yang suka mawar adalah 700 orang. Terus kemudian yang suka melati itu 450. Kalau 700-nya itu suka keduanya itu kayak kurang memungkinkan gitu. Yang memungkinkan itu adalah kalau yang paling kecil di antara dua himpunan tadi, yang paling kecil kan yang suka melati yaitu 450. Itu ada kemungkinan irisannya itu yang kecil gitu, yang 450. Jadi yang 450 itu bisa yang suka keduanya, suka melati dan suka mawar. Oke, kalau gitu aku lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini tentang matriks. Yang ditanya adalah nilai M dikurangi 1. Berarti kita harus cari nilai M dulu. Nah, di persamaan ini emang M-nya yang nggak ada nilainya. Berarti kan kita harus cari nilai M. Nilai M-nya ini tuh dicari dengan operasi matriks. Gitu. Dari persamaan ini, kita lihat ini ada kurung. Berarti menandakan kalau ada kurung ini berarti didahulukan itunya, operasinya, yaitu operasi penjumlahan. Berarti kalau dijumlah gini biasanya tinggal 0 ditambah M gitu, sesuai kolomnya. Ini adalah matriks 2 kali 2 ya. Jadi 0 ditambah M, lalu 1 tambah 2, 3 tambah 1, 4 tambah 0. Itu. Dikali minus 1, 0, 3, 1. Sama dengan 1, 3, 8, 4. Dari sini ini tadi kita operasikan 0 tambah M itu adalah M, kemudian 1 tambah 2 adalah 3, 3 tambah 1 itu 4, 4 tambah 0 adalah 4. Dikali minus 1, 0, 3, 1. Sama dengan 1, 3, 8, 4. Nah ini tuh perkalian matriks. Perkalian matriks itu gimana sih? Perkalian matriks itu misal ya ada A, B, C, D, kemudian E, F, G, H. Perkalian matriks itu A kali E ditambah B
B kali G, kemudian A kali F ditambah H kali B, kemudian C kali E ditambah D kali G, dan yang terakhir itu C kali F ditambah D kali H. Ini. Jadi kalau ini dijadikan kayak ini, berarti kan M itu dikali dengan minus 1 adalah minus M gitu ya, langsung. Minus M ditambah 3 kali 3 itu 9. Kemudian yang kolom yang sini itu M kali 0 itu 0. Ditambah 3 kali 1 itu 3. Kemudian 4 dikali minus 1 adalah minus 4. Ditambah dengan 4 kali 3 yaitu 12. Yang kolom terakhir ini 4 kali 0 itu 0. Ditambah 4 kali 1, 4. Sama dengan 1384. Kemudian yang ini tuh dioperasikan jadi minus M plus 9. Terus ini 3, ini 8, ini 4. Dari sini tuh kita tahu kolom ini kan nilainya 3. Yang sini juga 3. Ini 4, ini juga 4, ini 8, ini 8. Berarti dari sini tuh setiap kolomnya itu sama dengan itu hasilnya. Berarti minus M plus 9 ini tuh sama dengan 1. Jadi kita dapat minus M tambah 9 itu sama dengan 1. Berarti kita kalau cari M itu kan 1 min 9, min M sama dengan minus 8. Berarti nilai M itu 8 gitu kan ya. Kalau M adalah 8, berarti M min 1 adalah 8 dikurangi 1, yaitu nilainya 7. Jadi jawabannya yang D. Apakah ini ada yang nggak paham dari nomor 4? Oke, udah paham. Aku lanjut ke nomor. Kak, maaf Kak, boleh Ya. ke slide sebelumnya nggak yang nomor 3? Soalnya aku mau SS. Ini. Iya. Udah Kak, makasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, nomor 5. Ini diketahui persegi yang memiliki sisi P. Nah, maka nilai P adalah berapa gitu. Kan persegi adalah sisinya sama gitu ya, sama panjang. Terus kita itu nggak tahu nilai P-nya. Kita hanya dikasih tahu ini. Nah, ini tuh kita bisa pakai garis bantu. Kita bisa panjangin ini. Kurang lurus ya. Nah, ini tuh bisa kita pakai garis bantu gini. Nah, nih. Ini kan berarti seperti persegi panjang gitu. Berarti ini kan sejajar sama ini. Berarti ini 7. Kemudian ini sejajar dengan ini juga, ini 5. Tuh. Kemudian panjang ini ke sini itu kita bisa tarik garis bantu biar kita tahu. Nah, ini anggap aja lurus gitu ya. Nah, kita itu bisa lihat kalau ini tuh seperti segitiga siku-siku. Gitu. Dengan kita nanti kalau mengetahui ini, garis ini tuh adalah garis apa kalau di persegi? Adalah garis diagonal sisi persegi. Ya kan? Diagonal sisinya. Kalau kita diagonal sisi persegi itu apa? Diagonal sisi persegi itu kan kayak sisi miringnya ini, kayak persegi dibagi 2 tapi lewat miringan gitu. Diagonal sisi itu adalah biasanya adalah sisi akar 2 gitu. Sisinya kan P, berarti P akar 2. Nah, kalau kita, ini kan segitiga siku-siku. Kita bisa cari nilai yang miring ini, yang diagonal sisinya. Jadi kalau kita udah tahu nilai diagonal sisi, kita nanti ketemu nilai P. Berarti kita cari dulu nih sisi miring ini pakai segitiga siku-siku. Berarti
adalah berapa ini? Ini kan sisi miring, berarti sisi miring itu akar sisi tegak dikuadratin. Sisi tegak ini kan 14 ditambah 5, yaitu 19. 19 kuadrat. Ditambah sisi sampingnya ini, 7 kuadrat. Berarti berapa? 16 dikuadratin itu 361 ya, kalau nggak salah. Ya, 361. Kemudian 7 kuadrat itu 49. Jadi ini hasilnya adalah kalau dijumlahkan 405 kalau nggak salah. Kok 5? 405, 410. Empat ratus sepuluh ini adalah kita bisa jabarin 410 itu 205 dikali 2. 205 dikali 2 gitu ya. Nah, ini tuh kalau gini itu kita bisa nulis akar 205 dikali akar 2. Sama kan P akar 2. Nah, ini kan akar 2 sama akar 2 bisa kita coret. Jadi nilai P-nya itu adalah akar 205. Jawabannya yang B. Oke. Dari sini apakah ada yang masih bingung? Atau udah paham? Oke. Jadi soal-soal kayak bangun-bangun gitu itu pinter-pinternya kita untuk mencari gimana. Jadi kita bisa pakai yang tadinya kan nggak kepikiran kalau ini nanti segitiga gitu. Jadi pakai garis bantu biar lebih mudah. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 ini untuk membuat secangkir kopi diperlukan kopi 3 sendok dan krimer 2 sendok. Kemudian telah digunakan kopi 5 sendok dan krimer A sendok untuk membuat beberapa cangkir kopi. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, soal kayak model gini itu adalah soal kuantitas di mana nilai P sama Q-nya itu dibandingkan. Nah, ini kan yang kita di jawaban P dan Q itu yang udah ada jawabannya ada yang Q yaitu 10. Yang P itu belum ada karena 3A. Belum tahu A-nya berapa. Kita cari nilai A. Kalau gitu, ini kan tadi diperlukan untuk membuat secangkir kopi itu 3 sendok kopi sama 2 sendok primer. Nah, kalau 5 sendok kopi dan A primer itu beberapa cangkir kopi itu berapa gitu kan. Nah, ini tuh pakai perbandingan yang searah gitu. Jadi ini kita bisa tulis perbandingan jadi 3/5 itu sama dengan 2/A. Di sini kita bisa kali silang. 3 kali A adalah 3A sama dengan 5 kali 2 adalah 10. Langsung aja ya. Kemudian nilai A-nya adalah 10/3. Tuh. Kita udah ketemu nilai A-nya, kita masukin ke nilai P-nya. Berarti P itu tadi kan 3A, berarti 3 kali 10/3. Ini bisa dicoret adalah 10. Nilai P adalah 10, nilai Q adalah 10. Berarti jawaban yang benar adalah yang C, di mana P itu sama dengan Q. Gitu.
Dari sini mungkin ada yang nggak paham atau mau ditanyain. Oke, 10 itu dari 5 kali 2. Jadi perkalian silang gitu. Perkalian silang. 5 kali 2 itu kan 10. Oke, kita ke nomor 7. Jika X sama dengan minus 1 adalah solusi persamaan A pangkat 2X per A pangkat X min B sama dengan 4, C adalah 16A pangkat 2, maka nilai A pangkat 2B log C itu adalah berapa? Gitu ya. Ini tuh tulisannya gini, kalau ditulis gini. Nah, ini kita diketahui kalau X-nya itu sama dengan minus 1. Ini persamaan yang A pangkat 2X per A pangkat X min B sama dengan 4. Ini tuh materi tentang eksponen sama logaritma. Dimana kalau kita tahu bentuk eksponen ini kan yang sama adalah bilangan pokoknya adalah A. Ini pangkat, ada pangkatnya, kemudian ini dibagi. Berarti kalau pembagian, pangkatnya itu dikurangi. Berarti A pangkat 2X dikurangi X minus B sama dengan 4. Tuh. Berarti 2X dikurangi B ditambah B. Kok B? X ya. Hanya X. X sama dengan 4. Berarti A pangkat X plus B. Itu sama dengan 4. X sendiri adalah minus 1. Berarti kita ganti A pangkat minus 1 tambah B sama dengan 4. Nggak cukup di bawahnya, ganti ke kanannya. Nah, kemudian ini tuh kan penjumlahan pangkatnya kan penjumlahan. Itu bisa kita rubah jadi perkalian gini. A pangkat B sama dengan 4. Gitu. Dari sini itu kita bisa kalikan, kita coba kalikan A gitu. Berarti kedua ruas dikalikan A, berarti ini kan A pangkat minus 1 dikali A, berarti kan habis A pangkat 0. Berarti kita tulis A pangkat B sama dengan 4 kali A. Tuh. Kemudian ini tadi kan disoalkan A pangkat 2B. Berarti gimana caranya ini kita cari A pangkat 2B. Berarti kedua ruasnya itu kita kuadratkan. Kedua ruas kita kuadratkan kan gini. Berarti ini jadi A pangkat 2B sama dengan adalah 16A kuadrat. Nah, 16A kuadrat ini ternyata sama dengan C. Berarti A pangkat 2B itu sama dengan C. Dari sini kita kalau nyelesain pertanyaannya A pangkat 2B log C, berarti kan ya C log C gitu. C log C berarti nilainya 1. Jawabannya yang B. Apakah ada yang ditanyakan di ini? Apakah ada yang masih nggak paham di nomor 7? Ada.
Ya. Oke. Itu kenapa kok pangkat minus 1 gitu ya? Ini tadi kan kita ketahui X-nya adalah minus 1. Jadi nilai X-nya itu diganti minus 1. Kemudian kenapa kok kalau dikali A itu ini kok A pangkat minus 1 habis. Nah ini tuh dari kan A minus 1 dikali A. A ini kan A pangkat 1. Ini kan perkalian. Kalau perkalian berarti pangkatnya dijumlah. Kalau pangkatnya dijumlah kan hasilnya 0. A pangkat 0. Bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1 gitu. Jadi ini tuh hasilnya 1. 1 dikali A pangkat B kan ya A pangkat B. Jadi aku nggak tulis nilai satunya itu. Gitu. Ya oke, kasih juga. Oke, next soal nomor 8. Ini apabila X, Y, dan Z adalah bilangan bulat dan didefinisikan X pagar Y pagar Z sama dengan X kuadrat min Y dibagi Z, maka nilai dari 3 pagar minus 6 pagar 3 adalah berapa? Nah, ini tuh sebenarnya udah ada rumusnya ini kan. Jadi tinggal dimasukin aja. Nah, ini tuh sesuai tempat posisi. Posisinya di kiri sendiri ini berarti X. Di tengah berarti ini Y, berarti ini Z. Berarti kalau cari 3 pagar minus 6 pagar 3 itu sama dengan 3 kuadrat dikurangi minus 6 dibagi 3 gitu. Ini kita bisa jadi plus 6. 3. Oh ya, ini 3 kuadrat ini bisa jadi 9. Nah, ini kan adalah operasi, ada penjumlahan, ada pembagian. Yang didahulukan adalah yang pembagian. Berarti 6 bagi 3 itu 2, 9 tambah 2 adalah 11. Jadi kalau di operasi, misal di operasi ada perkalian, ada pembagian gitu. Misalnya, itu yang didahulukan itu yang kiri sendiri. Tapi misal kalau kayak ada penjumlahan sama pembagian, yang didahulukan yang pembagian. Tapi kalau misalnya misal 9 tambah 6 ini tadi ada kurung gini, berarti yang didahulukan yang ada kurungnya. Tapi karena nggak ada kurungnya tadi, jadi nggak didahulukan yang penjumlahan. Gitu. Oke, mungkin di sini nggak terlalu susah yang nomor 8 ini. Kita lanjut ke nomor 9. Ini. Nomor 9 itu tentang fungsi komposisi. Di mana diketahui jika Gx sama dengan 2021X minus 2 dan F bundaran Gx adalah 4X pangkat 2021 dikurangi 2021X plus 2021. Maka F min 2 adalah, nah ini F bundaran G itu adalah fungsi komposisi, di mana hasilnya kan 4X pangkat 2021 dikurangi 2021X ditambah 2021. F bundaran G itu kita tulis seperti ini. Oke. Kan ditanya F min 2, berarti ini gini kan ya. Berarti kan Gx-nya itu harus sama dengan minus 2, karena F minus 2. Kita taruh sini dulu. Gx itu kan 2021 minus X
kok minus X. 2021 X minus 2. Ini kan sama dengan ini, GX-nya tadi sama dengan min 2. Berarti nilai X-nya adalah berapa? 2021 X sama dengan minus 2 ditambah 2. 2021 X sama dengan 0. Berarti nilai X adalah 0 kan? Karena 0 dibagi 2021. Berarti cari F min 2 ini, X-nya diganti 0. Berarti kan kalau ganti 0 kan 4 kali 0, pangkat 2021, dikurangi 2021 kali 0, ditambah 2021. Berarti F min 2 adalah 4 kali 0 ini kan pasti 0. Terus 2021 juga 0. Jadi hasilnya adalah 2021. Yang A, gitu. Oke, apakah di sini ada yang kurang paham nomor 9? Oke, ini nomor 10 kemudian. Ini 10. Oke, di nomor 10 terdapat kolam ikan dengan bentuk persegi panjang dengan 300 meter dan lebar 120 meter. Di sekeliling kolam akan diberikan kursi dengan lebar 0,5 sampai 1 meter dan jarak antar kursi adalah 2 meter. Nah, ini juga soal tentang kuantitas yang P dan Q gitu ya. Kan Q-nya udah diketahui 360. Kemudian yang P ini ditanya banyak kursi. Berarti kita cari nilai P, banyak kursi. Banyak kursi, berarti ini kita kan itu ada sebuah persegi panjang gitu. Aduh, kurang lurus ya. Segi panjang ini panjangnya itu 300, kemudian lebarnya 120. Di sekelilingnya itu ada kursi nantinya. Kursinya sekitar 0,5 sampai 1 meter. Dan jarak antar kursi itu 2 meter. Berarti kan ditanya banyak kursinya. Ini kan karena kursinya itu lebarnya ada range-nya antara 0,5 sampai 1. Berarti kita ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama kalau misalnya kursinya itu lebarnya itu adalah 1 meter. Yang maksimal lah. Yang maksimal kan 1 meter. Kemudian jaraknya kan tetap kan 2 meter gitu. Berarti itu 3 meter untuk satu gini lah, satu kotak gitu misal. Itu 3 meter. Nah, kita cari dulu aja yang kelilingnya persegi panjangnya itu, kolamnya. Keliling kolam itu kan karena ini persegi panjang berarti 2 kali panjang tambah lebar gitu. 2 kali panjangnya 300 lalu lebarnya 120. Berarti hasilnya kan 420. 2 kali 420 adalah 840 ya. 840 meter kelilingnya. Berarti di kelilingnya ini, itu kita bagikan dengan kemungkinan yang pertama ini. Kan kemungkinan pertama, itu 3 meter setiap, dianggap aja kotak kecil-kecil 3 meter. Berarti 840 dibagi 3, itu berarti dapat berapa ya? Dapat 200. Nah.
dapat 280. 280 kursi gitu. Kemudian kemungkinan yang kedua itu jika lebarnya itu yang minimum, yaitu yang 0,5 lebar kursinya. 0,5 meter ditambah dengan jarak antar kursinya tetap 2 meter. Berarti ini kan 2,5 meter. Berarti kelilingnya itu dibagi dengan 2,5. Berarti berapa? 840 dibagi 2,5. Itu 336 kursi. Nah, ini kan ada dua kemungkinan kalau ini yang maksimum. Maksimumnya itu kalau kursinya maksimum ukurannya itu 280 kursi. Kalau lebar kursinya itu yang minimum itu kursinya ada 336. Dari salah satu diantaranya kan sama-sama nggak bisa sama-sama kurang dari 360 nilai P ini. Berarti kesimpulannya P itu kurang dari Q gitu. Jawabannya yang B. Gitu. Apa ada yang bingung atau nggak paham? Oke, mungkin dari penjelasan aku yang tadi ada yang masih bingung bisa ditanyakan. Mungkin ada yang tadi barusan join atau masih bingung. Bisa banget untuk tanya. Iya, nanti PPT-nya dibagiin kok. Oke, baik kalau masih belum ada yang ditanyakan. Oke, kalau masih belum ada yang ditanyakan, bisa aku akhiri. Nanti PPT-nya dibagikan di Drive. Jadi jangan khawatir. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, bisa tanya-tanya di grup. Tuh.